Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalianku yang dimuliakan Allah, para penikmat channel Amri Al-Jambi ini, kita bertemu kembali pada konten baca buku kita. Buku yang kembali yang akan saya baca yakni buku Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, karya Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Buku yang saya miliki ini cetakan pertama September 2009. Kita akan melanjutkan membacakan isi buku ini pada halaman 123. Yakni dengan subjudul Jin Bertengger di Gambar Bernyawa. Seseorang pernah bertanya kepada penulis, benarkah jin bertengger di lukisan atau gambar bernyawa? Katanya, pernyataan ini ia dapatkan dari seseorang yang hendak meruqyah keluarganya. Lalu peruqyah itu menyuruh keluarganya untuk menurunkan semua lukisan yang ada gambar bernyawa. Begitupun dengan patung-patung. Sang peruqyah menyuruh untuk menyingkirkan barang itu dari rumah. Tujuannya agar ketika meruqyah, jin tidak berpindah dari pasien ke gambar lalu masuk lagi. Tampaknya pemahaman ini sudah beredar di banyak kalangan, terutama yang sering terlibat dalam urusan ruqyah syar'iyah. Padahal berbicara tentang perkara gaib tidak boleh menyandarkannya kecuali jika bersumber dari dalil yang sahih. Kita meyakini bahwa jin kafir, dalam kurung setan, sering tinggal di WC karena ada dalilnya. Sebagaimana tersirat dalam doa hendak masuk WC yang berisi tentang memohon perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Kita juga percaya bahwa setan menginap di rumah-rumah orang yang tidak berzikir tak kala memasuki rumah, juga berdasarkan dalil yang sahih. Begitupun tentang tempat tinggal sebagian jin muslim, yakni di lubang tanah. Karena Nabi SAW melarang kita mengencingi lubang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri. Bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang mengencingi lubang. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun tentang jin yang bertengger di gambar bernyawa, sejauh penulis ketahui tidak ada dalil yang menyebutkannya. Konon, keterangan itu didapat dari pengakuan jin yang diinterogasi orang yang meruqyah. Jika demikian, hal ini tidak boleh kita jadikan sebagai landasan keyakinan. Di samping adanya kemungkinan, dalam kurung bahkan besar kemungkinan, jin berdusta. Ini juga bersifat kasuistik. Kalaupun jin itu jujur, tidak bisa digeneralisir bahwa setiap gambar bernyawa digunakan tempat bertengger oleh jin. Yang jelas, keimanan terhadap yang gaib tidak boleh disandarkan kecuali dari sumber wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Perihal gambar bernyawa, memang semestinya kita bersihkan dari dinding rumah kita. Begitupun dengan patung-patung makhluk hidup. Bukan karena khawatir dijadikan tempat nongkrong jin, tapi karena menghalangi malaikat untuk memasuki rumah. Inilah alasan dan keyakinan yang benar. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu bainan fihi suratun. Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Hadis riwayat Bukhari. Hanya saja sebagian orang yang punya niat buruk
membawa hadis ini untuk mengesahkan kemaksiatan di rumahnya. Mereka berasumsi dengan memasang gambar-gambar bernyawa, maka malaikat pencatat keburukan tidak bisa masuk, sehingga ia bebas bermaksiat. Ini adalah hilah batil. Malaikat pencatat amal tetap menyertai dan mencatat amal kita. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis di atas. Malaikat yang tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar bernyawa adalah malaikat yang membawa rahmat dan barokah. Sedangkan malaikat pencatat tetap memasuki setiap rumah dan tidak melepaskan anak Adam dalam segala kondisi, karena mereka diperintahkan untuk mencatat amal manusia. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita berupa keyakinan dan amal yang lurus. Amin.